lihat sini. Oke. Bisa, oke. Senyum Bu. Rena. Oke. Salam Bu. Lihat di sini Bu. Ya, kita mau pakai semuanya. Jadi ya, coba, yuk. Langsung berdiri, kita semua. Topi sama rompinya. Semua berdiri. Senyum ya, semangat ya. Belum sarapan tadi. Sudah Pak. Sudah. Horas. 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 Dan mantap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Hairil Almi dari Balai Diklat Industri Medan, Kementerian Perindustrian, dan juga beberapa teman-teman dari Giri Medan. Yang kita hormati Kadis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Gibson Siregar, ini yang selalu mendampingi kami, ya, khususnya di Tapanuli Utara dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan IKM industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Utara. Sudah hampir 2 tahun ini ya Pak Kadis, karena 2 tahun sebelumnya memang kita COVID ya. Jadi setelah kami bisa berkegiatan pasca pandemi COVID, kami sudah melakukan beberapa kali kegiatan, bahkan terakhir kemarin di Kecamatan Talulu, juga pernah di Siporo dan di berbagai tempat di Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan di Bahai pun pernah kita lakukan di kantor camat waktu itu, yaitu pengolahan makanan coklat ya pada saat itu. Yang kami hormati para instruktur dari Neko ada orang belum hadir ya, dan juga dari Sari Roti. Jadi nanti ibu-ibu dan guru mereka akan dilatih oleh para instruktur selain dari Balai Diklat Medan, juga dari para pelaku usaha di bidang makanan ringan, yaitu Neko dan Sari Roti, dan juga para tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, dan secara khusus yang kami banggakan seluruh peserta Diklat 3-in-1 Angkatan 21 tahun 2023, operator produksi olahan makanan. Ya, kamu jadi kegiatan apa? Warna. Nah, harus dihafalkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hairil bahwa kegiatan ini 12 hari, ya. Artinya kalau ada sebuah pelatihan sampai 12 hari, tentu ini adalah sebuah pelatihan yang nanti lulusannya adalah sudah memenuhi kompetensi keahlian di bidang yang sudah dilakukan.
kita dulu. Kalau saya banding-bandingkan, karena ini kebetulan tidak hanya di Tapan Utara, sekitar 2 minggu yang lalu PDI Medan juga melakukan di Kabupaten Samosir hal yang sama juga soal pengolahan makanan kita. Ya, di beberapa kabupaten kita laksanakan. Tujuan kita adalah bagaimana sumber daya manusia kita, ya, bisa kita dorong untuk tumbuh kembangnya para pelaku industri kecil menengah. Dan dengan berbagai tadi disebutkan ada pengolahan karet, ada pengolahan sawit, ada sawit atau tanaman alternatif, ya, ada pengolahan makanan dan juga ada fabrikasi logam ataupun pengelasan. Ya, nah, kita ingin mendorong para masyarakat kita. Contohnya lah misalnya, kenapa sih harus kita lakukan di Pahai? Ya, Pahai ini terdiri dari 4 kecamatan: Pahai Jahe, Pahai Juru, Simanguban, Purbalingga. Karena di sini memang punya coklat, Lorena, ya. Tapi waktu pertama kita lakukan dulu di Kecamatan Purbalingga, coklat itu Pak Hairil di sini belum pernah dinikmati masyarakat ini sebagai makanan coklat. Betul ya? Jadi mereka itu petani coklat. Tapi bagaimana rasanya coklat itu bisa dimakan belum pernah. Kan itu jadi persoalan. Artinya secara berbahan baku lokal, Pahai ini mempunyai potensi untuk diolah menjadi makanan yang outputnya ataupun produknya itu bisa dijual secara komersial di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah begitu juga misalnya pisang itu juga kan bisa dijadikan kerupuk, macam-macam dan lain sebagainya. Dan juga bahan-bahan lokal yang lainnya. Nah, artinya pengolahan makanan ringan di luar Pahai ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk kita lakukan. Tadi Pak Kari juga sudah menceritakan tentang ya Ibu Vera ya, apa namanya tadi yang coklat ya ininya. Nah, saya pernah dulu lakukan tantangan ya, kebetulan ini juga sudah kita lakukan di Kabupaten Tuban. Kalaulah kemudian nanti para peserta kita yang hari ini setelah nanti sudah lulus mengikuti pelatihan ini, lalu kemudian mereka sanggup melakukan sebuah produk tertentu, apakah itu karet ataupun pisang, dan menjadi pelaku atau membuka usaha kecil seperti itu, tentu nanti ini menjadi kita akan dorong pertumbuhan. Kebetulan kami juga pernah mendorong di Kabupaten Toba, sehingga yang dihasilkan itu mereka bekerja sama dengan waktu itu kita dorong dengan Inalu. Kebetulan Inalu juga mitra kami, sehingga semua produknya mereka dibeli oleh Inalu. Ya, tapi tentunya itu adalah sudah melalui proses yang misalnya harus ada sertifikat halal, ada sertifikat BB apa istilahnya BPOM dan lain sebagainya. Nah, itulah target pelatihan ini. Makanya lamanya itu sampai 12 hari ya, setelah dilatih. Nah, kita ingin menumbuhkan wirausaha baru, hal-hal yang sederhana aja ya, hal-hal yang sederhana. Tapi kemudian nanti kalau itu bisa dilakukan, tentu ini kan menjadi tumbuh wirausaha baru di luar Pahai. Ini yang mau kita dorong. Kalau itu kemudian bisa berhasil, bahkan sertifikat tadi yang disampaikan oleh Pak Hairil, sertifikat yang nanti Ibu miliki, saudara-saudara miliki nantinya, tentu sertifikat itu juga bisa menjadi satu referensi untuk katakanlah bisa masuk ke sari roti. Di sini di Pahai kan belum ada sari roti kan? Neko-neko juga belum ada. Nah, kalau nanti misalnya ada orang-orang yang setelah pelatihan ini, kita dorong mereka membuka franchise di sini. Siapa orangnya? Ya tentu ya dari peserta yang sudah dilatih pada kali ini, gitu. Ya. Nah,
nanti mereka bisa kita minta. Di sini kebetulan ada industri yang besar, PT Sol misalnya. Pertanyaan saya, dari mana selama ini PT Sol itu apa? Kalau mereka misalnya kan butuh makanan ringan, misalnya snack, kalau rapat kan pasti ada snacknya dan lain sebagainya. Dari mana mereka supply? Apa? Saya yakin pasti mereka beli dari Medan atau dari Tarutung lah. Kalau dari Tarutung masih mending, masih sesama Tapanuli Utara. Ya, jangan-jangan dari luar Tapanuli Utara mereka beli snack-snack ataupun makanan ringan yang di kantor PT Sol. Sedemikian besar PT Sol ini yang industri sini Pak Heri. Nanti kalau ada dari peserta yang di sini yang bisa mensuplai ke mereka, ini yang mau kita dorong, ini yang mau kita ciptakan. Dan kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian saya juga pernah sampaikan kalau misalnya nanti bisa dari salah satu ataupun dari beberapa peserta yang hadir pada saat ini bisa membuat coklat berupa sudah menjadi makanan coklat, ya. Tahu nggak? Coklat terkenal itu kan dari Eropa, Swiss. Tapi bahan bakunya dari kita sebagian besar dari Indonesia, ya. Nah, kalau kemudian nanti kita bisa melakukan itu, apa salahnya nanti kita titipkan di Bandara Silangit? Karena di situ juga nanti akan kita dorong juga ada produk-produk lokal yang nanti di situ ada stand ataupun kemudian penjualan di Bandara Silangit sehingga bisa menjadi pusat oleh-oleh, ya. Kalau kita lihat hanya di Bandara Kuala Namu itu kan ada stand yang pusat oleh-oleh. Nah, nanti juga di Silangit juga bisa kita dorong karena pengembangan Bandara Silangit itu dari waktu ke waktu nanti akan semakin berkembang. Nah, ini tentu kan menjadi peluang. Ini menjadi peluang bagi kita semua, ya. Itu peluang yang sangat besar yang mungkin nanti bisa kita optimalkan dari kita. Jangan sampai kita menjadi penonton. Saya langsung sidangnya. Kebetulan waktu rakyat dari sini, saya tidak menginginkan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara ini menjadi penonton terhadap pengembangan daerah kita ini. Nggak bisa kita hambat lagi terhadap besarnya perkembangan hari ini, ya. Apalagi kita tahu super prioritas dan membuat implikasinya ini terhadap pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara ini sangat luar biasa nanti, ya. Salah satu contoh misalnya kemarin kita menjadi tuan rumah F1 Powerboat. Nah, untung kita dengan Kementerian Perindustrian sudah melakukan pelatihan di Kabupaten Toba sehingga pada saat F1 Powerboat itu semua merchandise-nya itu diproduksi oleh teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Perindustrian. Untuk itu kita tepuk tangan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi mereka sederhana aja, mereka bisa kemarin bikin kaos dari F1 Powerboat, topi. Bisa dicek kemarin itu teman-teman, bahkan mereka sudah berhasil, nanti bisa dicek di sana ada Pak Hairil, Yayasan Cahaya Bersama Rakyat namanya. Itu adalah teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Perindustrian sehingga mereka langsung di satu yayasan yang bergerak di bidang sebuah konveksi, kemudian kaos, topi, merchandise dan lain sebagainya. Sangat sederhana, Pak Kadis. Sangat sederhana, tapi kemudian itu menjadi potensi usaha baru. Nah, itu yang mau kita dorong, khususnya di luar Pahai. Setuju dong, Mina? Setuju. Pertanyaannya, kenapa itu bisa kita lakukan di Pahai? Kenapa? Betul. Karena di Pahai banyak ini. Tadi saya udah bilang ini di Samosir, di Toba, di Kumbang, di apa? Bahkan pernah juga di Stipuan kita lakukan, ya. Di Stipuan juga pernah kita lakukan. Kenapa bisa kita bawa ke Kementerian Perindustrian untuk melatih masyarakat kita di daerah ini, khususnya di Pahai? Alanya, ayo masuk musik udah begitu. Sebenarnya tadi itu sudah jelasin oleh Pak Khairi.
Karena masyarakat di sini punya wakil rakyat. Sebenarnya yang mempunyai perhatian terhadap tumbuh kembangnya para pelaku-pelaku usaha baru. Betul nggak? Nah, kusipin kita mau nonton saya ya. Nah, dan kita dalam buru jauh, nggak boleh mengikuti pelatihan. Apalagi setelah tidak ada. Kan? Nah, artinya saya perkenalkan dulu ya. Saya ini lakon Sinaga. Kalau saya lahir di Umbang Sundutan, di Kecamatan Lintong di Hutan. Ya. Nah, istri saya Boru Sibarani dari Pahain. Masa ngomong kamu? Nunggu dari mana? Nunggu dari Bahasa saya di Pahain. di mananya Pak? Dari mana Pak? Purba 2. Oh, Saya bukan Agunang Sunggas. oh Sunggas. Ya. Keren pengalaman sini. Makanya saya ingin mendorong Pak, masa dari sebagai undangan pelaku usaha kan itu naik persoalan itu. Ya. Jadi saya bangga dong, masa saya sebagai anggota DPR nggak ada perkembangan asal. Masa saya anggota DPR nggak ada pengembangan masyarakat di kampung mertua saya? Kan itu persoalannya di Pak Eril kan. Jadi itu yang mau kita dorong di Pak Eril. Makanya saya bilang sudah berapa kali kita lakukan di Pak Eril, khusus Pak Eril 15 kecamatan Dapur Utara, belum tentu semua kecamatan dapat. Ya, dia Pak Gilson aja. Memang pernah kita lakukan di Tarutukan, di ibu kota kabupaten. Ya. Di Garuga memang saya pernah, tapi tidak melakukan pelatihan. Jadi mau nomor 3 pilot bahaya balan sebab di bahaya. Jadi itu nomor. Nah, saya ingin bagaimana para masyarakat di kecamatan ataupun di luar Pakai ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan kebetulan kami bermitra dengan Kementerian Perindustrian. Saya sekarang di Komisi 7. Mitra kami Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, ya. Jadi PT Sol ini juga mitra kami, ya, karena itu di bidang kami, ya. Nah, dan beberapa print juga, beberapa kita lakukan juga print di Tapal Negara pernah Badan Riset Inovasi Nasional pernah kita kumpulkan guru-guru SMK dan SMA di Hotel Esther Borong-Borong waktu itu. Ya, untuk pelatihan berbagai jenis dari BRIN. Jadi saya ingin mendorong itu di Taman Utara, tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita pengembangan sumber daya manusianya pada akhirnya kemudian nanti bisa menjadi wirausaha baru itu. Pasca pelatihan ini nanti, ya, kalau mereka ini kan BP SDM, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balainya di Medan, Balai Diklat Industri Medan, BDMI. Nah, selain Direktorat BPDI, nanti sekitar bulan Juni tahun ini, masih ada pelatihan nanti yang 5 hari dari Direktorat Hikmah, Industri Kecil Menengah dan Aneka. Belum sarapan tadi? Sudah. Horas. Mantap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Hairil Almi dari Balai Diklat Industri Medan, Kementerian Perindustrian, dan juga beberapa teman-teman dari BDI Medan,
Yang kita hormati Kadis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Gibson Siregar, ini yang selalu mendampingi kami, ya, khususnya di Tapanuli Utara dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan IKM industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Utara. Sudah hampir 2 tahun ini ya Pak Kadis, karena 2 tahun sebelumnya memang kita COVID ya. Jadi setelah kami bisa berkegiatan pasca pandemi COVID, kami sudah melakukan beberapa kali kegiatan, bahkan terakhir kemarin di Kecamatan Tarulu, juga pernah di Sukorokoro dan di berbagai tempat di Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan di Pahain pun pernah kita lakukan di kantor camat waktu itu, yaitu pengolahan makanan coklat ya pada saat itu. Yang kami hormati para instruktur dari Neko ada orang belum hadir ya, dan juga dari Sari Roti. Jadi nanti ibu-ibu dan guru besar akan dilatih oleh para instruktur selain dari Balai Diklat Medan, juga dari para pelaku usaha di bidang makanan ringan, yaitu Neko dan Sari Roti, dan juga para tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, dan secara khusus yang kami banggakan seluruh peserta Diklat 3-in-1 Angkatan 21 tahun 2023, operator produksi olahan makanan. Ya, kamu ini kita loh, warna, harus dihafalkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hairil bahwa kegiatan ini 12 hari, ya. Artinya kalau ada sebuah pelatihan sampai 12 hari, tentu ini adalah sebuah pelatihan yang nanti lulusannya adalah sudah memenuhi kompetensi keahlian di bidang yang sudah dilakukan. Nah, saya ingin cerita dulu. Kalau saya banding-bandingkan, karena itu kebetulan tidak hanya di Tapanuli Utara, sekitar 2 minggu yang lalu PDI Medan juga melakukan di Kabupaten Samosir hal yang sama juga soal pengolahan makanan ringan. Ya, di beberapa kabupaten kita laksanakan. Tujuan kita adalah bagaimana sumber daya manusia kita, ya, bisa kita dorong untuk tumbuh kembangnya para pelaku-pelaku industri kecil menengah. Dan dengan berbagai tadi disebutkan ada pengolahan karet, ada pengolahan sawit, ada pengolahan sawit dan pengolahan alternatif, ya, ada pengolahan makanan dan juga ada fabrikasi logam ataupun pengelasan, ya. Nah, kita ingin mendorong para masyarakat kita. Contohnya lah misalnya, kenapa sih harus kita lakukan di Pahai? Ya, Pahai ini terdiri dari 4 kecamatan: Pahai Jahe, Pahai Juru, Simangupan, Purbalingga. Karena di sini memang punya coklat, Lorena, ya. Tapi waktu pertama kita lakukan dulu di Kecamatan Purbalingga, coklat itu Pak Hairil di sini belum pernah dinikmati masyarakat ini sebagai makanan coklat. Betul ya? Jadi mereka itu petani coklat, tapi bagaimana rasanya coklat itu bisa dimakan belum pernah. Kan itu jadi persoalan. Artinya secara berbahan baku lokal, Pahai ini mempunyai potensi untuk diolah menjadi makanan yang outputnya ataupun produknya itu bisa dijual secara komersial di dalam masyarakat. Ya, nah begitu juga misalnya pisang itu
itu juga kan bisa dijadikan pupuk macam-macam dan lain sebagainya, dan juga bahan-bahan lokal yang lainnya. Nah, artinya pengolahan makanan ringan di luar paha ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk kita lakukan. Tadi Pak Kain juga sudah menceritakan tentang ya Ibu Vera ya, apa namanya tadi alat yang coklat ya ininya. Nah, saya pernah dulu lakukan tantangan ya, kebetulan ini juga sudah kita lakukan di Kabupaten Toba. Kalaulah kemudian nanti para peserta kita yang hari ini setelah nanti dia lulus mengikuti pelatihan ini, lalu kemudian mereka sanggup melakukan sebuah produk tertentu, apakah itu karet ataupun pisang, dan menjadi pelaku atau membuka usaha kecil seperti itu, tentu nanti ini menjadi, kita akan dorong pertumbuhan. Kebetulan kami juga pernah mendorong di Kabupaten Toba, sehingga yang dihasilkan itu mereka bekerja sama dengan, waktu itu kita dorong dengan Inalum. Kebetulan Inalum juga mitra kami, sehingga semua produk yang mereka dibeli oleh Inalum. Ya, tapi tentunya itu adalah sudah melalui proses yang misalnya harus ada sertifikat halal, ada sertifikat apa BB, apa istilahnya, BPOM dan lain sebagainya. Nah, itulah target pelatihan ini. Makanya lamanya itu sampai 12 hari ya, setelah dilatih. Nah, kita ingin menumbuhkan wirausaha baru, hal-hal yang sederhana aja ya, hal-hal yang sederhana. Tapi kemudian nanti kalau itu bisa dilakukan, tentu ini kan menjadi tumbuh wirausaha baru di luar paha itu. Ini yang mau kita dorong. Kalau itu kemudian bisa berhasil, bahkan sertifikat tadi yang disampaikan oleh Pak Hairil, sertifikat yang nanti Ibu miliki, saudara-saudara miliki nantinya, tentu sertifikat itu juga bisa menjadi satu referensi untuk katakanlah bisa masuk ke sari roti. Di sini di Pakai kan belum ada sari roti kan? Neko-neko juga belum ada. Nah, kalau nanti misalnya ada orang-orang yang setelah Pakai pelatihan ini, kita dorong mereka membuka franchise di sini. Siapa orangnya? Ya tentu yang dari peserta yang sudah dilatih pada kali ini, gitu. Ya, nanti mereka bisa kita minta. Di sini kebetulan ada industri yang besar, PT Sol misalnya. Pertanyaan saya, dari mana selama ini PT Sol itu apa? Kalau mereka misalnya kan butuh makanan ringan, misalnya snack. Kalau rapat kan pasti ada snacknya dan lain sebagainya. Dari mana mereka supply? Apa? Saya yakin pasti mereka beli dari Medan atau dari Tarutung lah. Ya, kalau dari Tarutung masih mending, masih sesama Tapanuli Utara. Ya, jangan-jangan dari luar Tapanuli Utara mereka beli snack-snack ataupun makanan ringan yang di kantor PT Sol. Sedemikian besar PT Sol di ini yang di sini Pak Heri. Ya. Nanti kalau ada dari peserta yang di sini yang bisa mensuplai ke mereka, ini yang mau kita dorong, ini yang mau kita ciptakan. Kan kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian saya juga pernah sampaikan kalau misalnya nanti bisa dari salah satu ataupun dari beberapa peserta yang ada pada saat ini bisa membuat coklat berupa sudah menjadi makanan coklat, ya. Tahu nggak? Coklat terkenal itu kan dari Eropa, Swiss. Tapi bahan bakunya dari kita, sebagian besar dari Indonesia. Ya, nah kalau kemudian nanti kita bisa melakukan itu, apa salahnya nanti kita titipkan di Bandara Silangit? Karena di situ juga nanti akan kita dorong juga ada produk-produk lokal yang nanti di situ ada stand ataupun kemungkinan penjualan di Bandara Silangit, sehingga bisa menjadi pusat oleh-oleh. Ya, kalau kita lihat misalnya di Bandara Kuala Namu itu kan ada stand yang pusat oleh-oleh. Nah, nanti juga di Silangit juga bisa kita dorong karena pengembangan Bandara Silangit itu dari waktu ke waktu nanti akan semakin berkembang. Nah, ini tentu kan menjadi peluang. Ini menjadi peluang bagi kita semua. Ya, itu peluang yang sangat besar yang mungkin nanti bisa kita optimalkan dari kita. Jangan sampai kita menjadi penonton. Saya langsung sidang ya.
kebetulan waktu rakyat dari sini, saya tidak menginginkan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara ini menjadi penonton terhadap pengembangan daerah kita ini. Nggak bisa kita hambat lagi terhadap pesatnya perkembangan hari ini, ya. Apalagi kita tahu super prioritas dan berubah. Implikasinya ini terhadap pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara ini sangat luar biasa nanti, ya. Salah satu contoh misalnya kemarin kita menjadi tuan rumah F1 Powerboat. Nah, untuk kita dengan Kementerian Perindustrian sudah melakukan pelatihan di Kabupaten Toba, sehingga pada saat F1 Powerboat itu semua merchandise-nya itu diproduksi oleh teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Perindustrian. Untuk itu kita tepuk tangan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi mereka sederhana aja, mereka bisa kemarin bikin kaos dari F1 Powerboat, topi, bisa dicek kemarin itu teman-teman. Bahkan mereka sudah berhasil, nanti bisa dicek di sana ada Pak Hairil, Yayasan Cahaya Bersama Rakyat namanya. Itu adalah teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Perindustrian, sehingga mereka langsung di satu yayasan yang bergerak di bidang sebuah konveksi, kemudian kaos, topi, merchandise dan lain sebagainya. Sangat sederhana, Pak Kadis, sangat sederhana. Tapi kemudian itu menjadi potensi usaha baru. Nah, itu yang mau kita dorong, khususnya di luar Pakai. Setuju dong, Ina? Setuju. Pertanyaannya, kenapa itu bisa kita lakukan di Pakai? Nggak paham. Betul. Karena di Pahai banyak ini. Tadi saya udah bilang ini di Samosir, di Toba, di Kumbang, di apa? Bahkan pernah juga di Stipuan kita lakukan. Ya, di Stipuan juga pernah kita lakukan. Kenapa bisa kita bawa ke Kementerian Perindustrian untuk melatih masyarakat kita di daerah ini, khususnya di Pakai? Alasannya? Ayo masuk musik-musik udah begitu. Sebenarnya tadi sudah jelasin oleh Pak Khairi. Karena masyarakat di sini punya wakil rakyat Senayan yang mempunyai perhatian terhadap tumbuh kembangnya para pelaku-pelaku wilayah usaha baru. Betul nggak? Nah, posisi kita mau notari saya ya. Nah, dan kita jangan mulut jauh, yang mengikuti pelatihan. Apalagi setelah kita ada, kan? Nah, artinya saya perkenalkan dulu ya. Saya ini Lakon Sinaga. Kalau saya lahir di Kumbang Sundutan, di Kecamatan Lintong di Hutan. Ya. Nah, istri saya Boris Sibarani dari Pakai. Bahasa ngomong kamu. Nunggu dari mana? Nunggu dari. Bahasa saya di Pakai. Di mananya, Pak? Dari mana, Pak? Purba 2. Oh. Saya Hutan Agonang Siunggas. Oh, Siunggas. Ya. Keren Pangaluan sini. Makanya saya ingin mendorong Pak, masa kita sebagai undangan pelaku usaha kan ini belum main persoalan itu. Ya. Jadi saya bangga dong, masa saya sebagai anggota DPR nggak ada perkembangan aset. Masa saya anggota DPR nggak ada pengembangan masyarakat di kampung mertua saya? Kan itu persoalannya di Pak Hairil kan. Jadi itu yang mau kita dorong di Pak Hairil. Makanya saya bilang sudah berapa kali kita lakukan di Pak Hairil, khusus Pak Hairil 15 kecamatan Tapanuli Utara, belum tentu semua kecamatan dapat. Ya, dia Pak Gilson Nabil. Memang pernah kita lakukan di Tarutukan, di ibu kota kabupaten. Ya.
Di Garuga memang saya pernah, tapi tidak melakukan pelatihan. Jadi mau ngerti ke itu bahaya lebaran sebetulnya itu bahaya. Jadi itu dokter. Nah, saya ingin bagaimana para masyarakat di kecamatan ataupun di luar Pakai ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan kebetulan kami bermitra dengan Kementerian Perindustrian. Saya sekarang di Komisi 7. Mitra kami Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, ya. Jadi PT Pol ini juga mitra kami, ya, karena itu di bidang kami, ya. Nah, dan beberapa print juga, beberapa kita lakukan juga print di Tapal Udara pernah Badan Riset Inovasi Nasional pernah kita kumpulkan guru-guru SMK dan SMA di Hotel Esther Borong-Borong waktu itu, ya, untuk pelatihan berbagai jenis dari print. Jadi saya ingin mendorong itu di Tapal Utara tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita pengembangan sumber daya manusianya pada akhirnya kemudian nanti bisa menjadi wirausaha baru itu. Pasca pelatihan ini nanti, ya, kalau mereka ini kan BP SDM, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balainya di Medan, Balai Diklat Industri Medan, BDI. Nah, selain Direktorat BPDI, nanti sekitar bulan Juni tahun ini, masih ada pelatihan nanti yang 5 hari dari Direktorat IKMA, Industri Kecil Menengah dan Aneka